Langkah berat tanpa suara, mencari jejak dalam gelap kulit. Peringatan dari warga. Pagi itu, Erin dan Ferry sedang duduk di kedai kecil milik Pak Maman, mencoba menikmati secangkir kopi hangat sambil mengumpulkan informasi dari para warga desa yang perlahan-lahan mulai terbuka kepada mereka. Sudah beberapa hari sejak mereka merasa diawasi, dan mereka sadar satu-satunya jalan untuk mengungkap misteri desa ini adalah dengan menggali lebih dalam cerita-cerita dari para penduduknya. Di seberang meja, seorang wanita muda bernama Wina duduk dengan wajah cemas. Ia sudah lama ingin berbicara kepada Erin dan Ferry, tetapi selalu menahan diri, tampak takut kalau ada yang mendengarnya. Akhirnya, setelah menatap sekeliling dengan gelisah, ia membuka percakapan. "Kalian mungkin tidak tahu siapa sebenarnya Bu Surti," bisik Wina dengan suara bergetar. "Dia bukan sekadar wanita tua yang hidup di ujung desa ini. Ada banyak hal yang terjadi di masa lalunya, hal-hal yang menyeramkan." Erin mencondongkan tubuhnya ke depan, memandang Wina dengan penasaran. "Apa yang kau ketahui tentang Bu Surti? Kami berusaha memahami lebih dalam tentang desa ini, dan kalau ada yang bisa kau bagikan, kami akan sangat menghargainya." Wina tampak ragu, lalu melirik Pak Maman yang sedang menyajikan kopi untuk pelanggan lainnya. Pak Maman juga memperhatikan mereka, seakan ingin ikut bicara. Akhirnya, ia mendekati meja mereka dengan langkah pelan, lalu duduk di samping Ferry. "Saya sudah tinggal di sini sejak kecil," kata Pak Maman pelan. "Bu Surti dulunya adalah orang yang ramah, penuh senyum, dan selalu membantu warga. Tetapi sesuatu terjadi. Sesuatu yang merubahnya. Semenjak itu, dia menjadi dingin, seolah tidak lagi punya hati." "Apa yang terjadi?" tanya Ferry dengan penuh antusias, nadanya penasaran namun cemas. Pak Maman menghela napas, tatapannya menerawang jauh seolah mengingat masa lalu yang penuh kepedihan. Suatu malam, suaminya, Pak Sudiman, mengalami kejadian mengerikan. Beberapa orang mengatakan bahwa dia melakukan sesuatu yang buruk, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Yang jelas, setelah kejadian itu Pak Sudiman berubah, sama seperti istrinya. Wina menambahkan dengan suara yang bergetar. Sejak itu, mereka berdua menjadi sosok yang misterius. Kami mulai mendengar bisikan-bisikan tentang Nenek Sedot. Mereka bilang, dia mengambil sesuatu dari para warga. Sesuatu yang membuat mereka seperti mengering, hilang semangat hidup. Kau bisa merasakannya di sekitar sini, kan? Rasa dingin, gelap, seolah ada sesuatu yang terus-menerus mengawasi. Erin mengerutkan kening, mencoba memahami apa yang disampaikan Wina dan Pak Maman. "Kalian yakin itu bukan hanya cerita yang dibuat-buat? Mungkin saja hanya kebetulan." Pak Maman menggeleng. Matanya dipenuhi ketakutan yang jelas. "Tidak, Nak. Ini bukan hanya cerita. Banyak yang hilang dari desa ini, satu persatu, tanpa alasan yang jelas. Beberapa kembali dalam keadaan yang aneh. Wajah pucat, tatapan kosong, seperti mereka bukan lagi diri mereka yang dulu." Percakapan mereka terhenti sejenak ketika seorang warga lain masuk ke kedai, menatap mereka dengan tatapan curiga sebelum pergi. Wina segera melanjutkan, kali ini suaranya semakin pelan. "Bu Surti sudah terlalu lama menjadi misteri di desa ini. Ada yang bilang dia dan Pak Sudiman memiliki ilmu hitam bahwa mereka bisa menyerap energi atau kehidupan orang lain untuk tetap hidup. Tapi setiap kali ada yang menuduh mereka, orang itu, ya, dia akan hilang. Entah mengapa mereka masih bisa bertahan, sementara yang lain pergi satu persatu." Lanjut Wina dengan penuh kekhawatiran. Ferry menelan ludah mencoba mencerna semua informasi ini. "Jadi, kalian ingin mengatakan bahwa Bu Surti dan Pak Sudiman mungkin bertanggung jawab atas semua kejadian aneh ini?" Pak Maman menatap Ferry dalam-dalam. "Kami tak punya bukti pasti. Tapi siapa lagi yang begitu sering menjadi pusat pembicaraan setiap kali ada orang hilang atau kembali dengan kondisi aneh? Dan anehnya, setiap kali mereka diselidiki, tidak ada bukti yang ditemukan. Polisi, warga, semua yang mencoba mencari jawaban selalu buntu." Erin mulai merasa ketegangan di antara mereka, namun juga merasakan kegelisahan yang sama seperti yang dirasakan para warga desa. Ia mencoba berpikir lebih rasional. "Kalau begitu, kenapa kalian tidak pergi saja dari desa ini? Jika benar mereka begitu berbahaya, kenapa masih tetap tinggal di sini?" Wina menggeleng, wajahnya terlihat muram. "Kami sudah mencoba, tapi entah bagaimana, setiap kali ada yang ingin pergi, mereka selalu kembali. Desa ini seperti memiliki kekuatan yang menahan kita di sini, seolah ada sesuatu yang menjaga kami tetap di bawah bayang-bayang ketakutan." Pak Maman menatap Erin, lalu berkata dengan nada yang lebih serius, "Kalian harus hati-hati.
Kalian berbeda dari kami. Mungkin karena itu, kalian bisa lebih jauh mencari tahu tanpa terlalu terganggu. Tapi ingatlah, ada batasannya, Erin Fairy. Jangan terlalu jauh mencari kebenaran, atau kalian juga mungkin akan menjadi bagian dari bayang-bayang itu. Malamnya, Erin dan Fairy berdiskusi di kamar mereka, mencoba menyatukan setiap potongan informasi yang mereka dapatkan. Ada sesuatu yang sangat salah di desa ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kau percaya dengan apa yang mereka katakan tadi? Tanya Erin, mencoba menenangkan pikirannya. Fairy menghela napas dalam-dalam. Aku tidak tahu, terlalu aneh dan tidak masuk akal. Tapi aku juga tidak bisa menutup mata. Banyak warga yang ketakutan dan semua kisah mereka mengarah pada Bu Surti dan Pak Sudiman. Erin mengangguk pelan, matanya menerawang keluar jendela. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama kalau ini benar-benar berbahaya, Fairy. Tapi kita juga tidak bisa meninggalkan warga dalam keadaan seperti ini. Mereka butuh bantuan. Kalau begitu, kita harus lebih hati-hati. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan atau sampai sejauh mana kekuatan mereka. Kita tidak bisa sembrono, jawab Fairy dengan nada tegas sambil menatap Erin. Keduanya kemudian saling terdiam, merasakan ketakutan yang sama merambat di dada mereka. Erin merasa seolah setiap sudut kamar menyimpan rahasia, seperti ada mata-mata tersembunyi yang mengawasi setiap gerakan mereka. Fairy tiba-tiba bangkit dan berdiri di depan jendela, menatap keluar. Erin, aku rasa kita tidak bisa mundur lagi. Ada warga desa yang percaya pada kita, seperti Pak Maman dan Wina. Kita harus mencari tahu lebih dalam, dan jika perlu, kita bisa membuktikan apa yang terjadi di desa ini. Erin menatap Fairy, sedikit ragu, namun akhirnya mengangguk. Kalau begitu, kita harus mempersiapkan diri. Besok, kita akan kembali berbicara dengan Wina dan warga lainnya, mencoba menyusun apa yang kita tahu dan mencari bukti yang bisa membantu kita memahami Bu Surti. Malam semakin larut, dan di luar kamar mereka, desa terasa sunyi mencekam. Kegelapan terasa semakin menekan, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Di kejauhan, bayangan Bu Surti yang misterius, dan semua cerita mengerikan tentangnya masih terus menghantui pikiran Erin dan Fairy. Mereka tahu, ini mungkin baru permulaan dari pertempuran mereka melawan bayang-bayang tersembunyi desa yang penuh misteri ini.